Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب زدني علما وارزقني فهما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين أما بعد. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini alhamdulillah kita kawan berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, majlis di mana majlis ini senantiasa dikerumuni oleh malaikat dan senantiasa juga kita dibanggakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita berdiri di majlis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan daripada dosa-dosa kita. Dan di atas langit makhluk itu yakni malaikat berkata kepada orang yang hadir di pengajian majlis ta'lim, "Qumu maghfuran lakum wa tubdilas sayyi'atikum hasanah." Wahai daripada anak Adam, berdirilah kalian semuanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu dan menggantikan dengan kebaikan. Makanya orang biasanya boleh datang pengajian itu nyaman hatinya, nyaman perasaannya, nyaman senantiasa pembawaannya. Tapi kalau kada jarang hadir di pengajian, jarang mendengarkan firman Allah, jarang mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup ini rasa hampa. Hidup ini kadang-kadang tak karu-karuan rasanya. Maka dengan hari ini kita alhamdulillah kita kawal hadir pengajian, tapi jangan sorangan aja kawal hadir, berbawain dua orang tetangga dah. Bini kita dibawain juga. Menuntut ilmu. Kemudian alhamdulillah kau berjamaah juga. Tapi pikirkan juga anak buah kita. Bagaimana jika senantiasa bisa berjamaah, tetangga kita bisa berjamaah, sehingga masjid kita ini senantiasa ramai. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini, kalau kemarin beberapa waktu kita telah membahas tentang masalah sembahyang. Maka sebenarnya bulan Rajab ini bulan hadiah Allah kepada kita ini yang masalah sembahyang juga, masalah sholat. Karena betapa pentingnya yang namanya sembahyang ini. Ya, karena nilai seseorang nanti di hari kiamat adalah yang pertama dilihat, yang pertama diperiksa, yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang kita. Amun bagus sembahyang kita, amun baik sembahyang kita sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah tak umpat dua. Ya, yang belakangnya itu katut tak umpat dua menjadi baik. Tapi kalau sembahyangnya sudah kada karu-karuan, sembahyangnya saka hendak aja, saka sempat-sempatnya aja, tapi insya Allah nang lainnya umpat dua berantakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhirun illa yata'akhir Allah yaumal qiyamah. Tidaklah daripada senantiasa orang ataupun satu kaum yang suka berlambat-lambat dengan Tuhannya, lawan Tuhannya itu kalau berlambat-lambat, maka ada
urusannya itu dilambatkan oleh Allah. Pemuda karena orangnya seorang pemuda lambat inya mendatangi Allah, sembahyangnya senantiasa kadang karuan lambat terus. Biasanya pemuda itu lambat juga bini. Ya lah. Demikian juga itu lah. Kalau kita lambat lawan Tuhan, lambat juga urusan beres. Amun kita belakas-lakas lawan Tuhan, dan di dalam Al-Quran bukan ada istilah lambat itu ada. Semua orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wasari'u dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi seorang hamba itu tipe seorang hamba yang baik itu balak-lakas. Jangan lawan bos aja balak-lakas, lawan Tuhan lagi balak-lakas lebih lagi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila sudah dikiau dipanggil engkau untuk sembahyang daripada Jumat, fas'au, bersegeralah kamu daripada mengingat Allah, tinggalkan daripada jual beli. Disuruh kita bercepat-cepat. Badiru bil, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali shalihah qabla an tasbulu. Wahai manusia, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercepat-cepatlah senantiasa engkau beramal soleh. Bercepat-cepatlah senantiasa beramal soleh. Bercepat-cepatlah senantiasa engkau memperbaiki amal kamu sebelum datang kesibukan dunia datang kepadamu. Amal sudah sibuk, kada ingat lagi di masjid, kada ingat lagi kadang-kadang di majelis taklim, ngalim sudah berkumpul orang-orang ada pengajian. Disuruh kita lakas-lakas. Kenapa semua kita disuruh lakas-lakas? Itu intinya kehidupan kita, kata ulama, satu makna kita hidup nih. Sehingga di dalam surah Al-Hasr juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, ujar Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap kita pada ini melihati, menengok, memperhatikan apa yang kita bawa nanti hari esok. Di sana menggunakan God itu kalau dalam bahasa Arab godan artinya itu esok. Kalau bahasa Bugisnya tomorrow. Apa? Tomorrow. Ya bahasa Bugisnya. Tomorrow itu besok. Besok. Jadi godan ini besok. Berarti ini maknanya hidup manusia ini singkat sekali. Karena apa? Mbah hari ini malam hari besok dah. Nah, satu umat kalau sebentar sekali. Disuruh kita berlakas-lakas, cepat-cepat berlakas-lakas kita. Maka salah satu ini jalan menuju surga, ya bukan hanya sembahyang, sembahyang menuju surga juga, berzikir menuju surga juga, ya membaca Al-Quran juga demikian juga, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, semua jalan menuju surga. Duduk di pengajian lagi adalah juga menuju surga juga. Sehingga Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya untuk hadir di pengajian, di majelis taklim, nanti di akhirat Allah akan mudahkan dia masuk surga. Bayangkan biar baik. Duduk di pengajian aja dimudahkan masuk surga. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah duduk di pengajian itu, di majelis taklim, di halaqah daripada majelis-majelis itu, yang membicarakan kebesaran Allah, yang membesarkan keagungan Allah, membesarkan dan mendengarkan daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ngarannya itu namanya itu sudah tertulis di surga dengan tinta emas. Ngaran kita ini sudah tertulis. Wujud kita memang di dunia, tapi nama kita sudah tertulis. Coba Pak, yang ada mau juga hadir pengajian, belum mendengar tadi sudah diumumkan hari Jumatnya. Nah ini Pak, yang dipilih Allah nih. Kalau ada pengajian malam
pengemis lagi. Memang ahli ibadah. Memang Nabi SAW mengatakan hubbatul jannah bil makarih wa hubbatin nar bis syahwat. Ujar Nabi SAW. Jadi ulun hadis terus nih. Jadi kata dia, ujar Nabi SAW, dikelilingi daripada surga itu sesuatu yang ada sesuai dengan nafsu. Sesuai dengan nafsu itu ada sesuai. Duduk di pengajian ini ada sesuai dengan nafsu. Ujurlah. Mengaji juga kadang-kadang ada sesuai, hanya selambar guling sudah. Tapi manusia yang turun sama lama itu tuh hanya sesuai dengan nafsu. Main bola dihadang, mbah sudah ngantuk dipaksa lo kopi lagi, ngantuk juga. Diandakinya matanya balsam supaya ada mengantuknya. Iya, dipaksa. Tapi dikelilingi daripada neraka, dan Nabi SAW neraka itu bisyahwat, dengan kesenangan. Mana masuk neraka? Syahwat betul. Sehingga Nabi SAW mendefinisikan orang pintar itu yang mana, orang yang pintar itu yang mana. Hari ini mendefinisikan orang pintar itu nang kepalanya longor gitu, ya, yang kepalanya botak. Pintar juga Pak, pintar juga. Iya, pintar juga. S1, S2, S3, insinyur, pintar juga. Bagus. Tapi nak ujar pintar menurut definisi Nabi kita Muhammad SAW, ujar Nabi SAW nang pintar itu menurut Nabi SAW. Kita tak usah menurut yang lain. Ujar Nabi SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nang orang cerdas itu, nang orang pintar itu adalah orang yang senantiasa memikirkan siang malam apa yang dia bawa nanti ke akhirat. Yang orang cerdas itu senantiasa dia bertafakur, bermuhasabah, introspeksi dirinya. Kira-kira apa ada lawas lagi hidup dulunya ini. Itu nang orang pintar, itu nang orang senantiasa pikirkan apa sanggup siang malam, nang kayak apa aku kena tuh mati bisa menjawab kena apa penjawabannya nang ditakuni oleh malaikat marrabuka. Nyaman nih ini kita ini marrabuka Allah, tapi mau di sana kada biasa di sini kan harapannya. Ujar Nabi SAW, rajulun mata ma'asa alaih. Seseorang itu nanti mati sesuai dengan kebiasaannya. Mun kebiasaan orang sudah biasa di masjid, orang sedang baca Al-Quran, orang sedang berzikir, la ilaha illallah, matinya itu juga kita sambatnya. Kebiasaan al-insan, orang Arab al-insan ilmu awali. Manusia itu adalah anak daripada kebiasaan. Apa yang disambat, apa yang perhatikan jangan ada orang mati itu ada yang disambatnya lain Tuhan, disambatnya apa? Disambatnya nak sapinya kah, itiknya kah, ayamnya kah, intalongnya, sambat bertahan. Kebiasaannya itu nang dihabu. Tuhan kan mangio terus kada tahu. Nah, biasakan kita ini. Mudah-mudahan kita datang kau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mati. Ada nyaman-nyamannya. Nah, intinya kita belajar. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yanzura ila utaka'illah minan nar falyanzur ila al-muta'allimina fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi ma min muta'allim yahtariqu ila babil 'alim illa kataba Allah bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadah sanad. Nih, ini kita membahas beberapa sekali sebulan aja, jadi kita sekali dari pertama ya sekali puasaan. Mudah-mudahan kita panjangkan umur bertanya, sehat, tetap mulai puasa bulan. Ya. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang suka, siapa yang ketujuh melihat
memandang orang yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ibaratnya ketika hendak melihat saja ujian Nabi, orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Siapa orang yang dibebaskan? Bal yanzur ilal muta'allimin. Lihatlah orang yang suka menuntut ilmu. Itu pertama dulu. Orang yang menuntut ilmu itu. Memang Nabi itu menghendaki kita ini empat, jangan sampai nang kalimatnya kita ini, jangan sampai tunggu nang kalimat. Ujar Nabi SAW, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, fala takun khamisan fatuhla. Nah, ujar Nabi, aku menghendaki kepada kalian, kepada umatnya, jadilah kalian semua itu menjadi orang alim. Ada kawan kalau jadi orang alim berarti tanya. Tergantung pendidikan orang tua. Nama orang tua Tuhan bahari kasih syukur benar bisi anak wahid ini. Kekanakan wahid ini awal ke pesantren, awal hafal Quran. Orang bahari. Hah? Mana orang tua Tuhan kita ya? Ahon di gawian aja terus, gawian aja terus. Makanya kita bersyukur. Kemudian kadang kau jadi orang alim ni kan ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muta'alliman, ketujuh belajar datang ke majlis, datang kepada guru, datang kiai, datang kepada ustaz. Kalau sudah ada jadi orang alim juga ada ketujuh yang menuntut ilmu juga ada. Minimal mustami'an, ketujuh mendengarkan. Kalau ada juga untuk menanyakan muhibban itu kalau bahasanya supporter, ya supporter itu artinya yuk ada pengajian, ada tuan guru datang, ada ulama datang, orang alim datang, hadiri. Jadi itu namanya muhibban, suka kalau ada pengajian. Kadang-kadang orang pengajian dimatinya mic-nya apa ada ketujuh. Hati-hati kita kalau ada ketujuh pengajian di istana. Jangan menjadi orang yang kelima, ujar Nabi SAW. Orang alim kada, penuntut ilmu kada, ketujuh ketujuh mendengarkan, supporter ada juga. Anda jadi apa? Ujar Nabi, wala takun khamisan. Jangan menjadi yang kelima, patuhlak jika kamu akan hancur. Kalian akan binasa. Ada nilai kamu menjadi orang lima tuh. Nah, minimal kita tuh masuk yang ada nomor 2 barang kan? Ya loh. Nomor 2 muta'allim, yang 7 menuntut ilmu. Hadir di pengajian. Nah, 7 kita hadir di pengajian. Makanya penting banget kita ini amal-amal kita, ibadah kita ini. Ya, memang ada syarat-syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Ya. Amun lepas daripada 5 ini bisa ada diterima ibadah kita ini. Ibadah kita ada diterima. Pertama, katakanlah amun lepas daripada 5-6 perkara ini, insya Allah ibadah kita ada diterima. Ini syarat amal mutlak amal ini. Pertama, orang yang berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah, syarat yang pertama itu la ilaha illallahnya itu harus lurus. Tauhidnya, akidahnya itu harus lurus dulu. Jangan sampai menyembah Tuhan tetapi juga masih percaya bangsa saja. Jangan sampai kita senantiasa beribadah kepada Allah tapi merasa ada kekuatan selain daripada Allah. Karena Allah itu pencemburu, ada mau diduakan. Sudah bagus daripada akidahnya, kemudian Muhammadur Rasulullahnya harus lurus juga. Bagaimanapun amal kita ini, baiknya amal kita ini, pandangan baik daripada amal kita ini, kuatnya kita beramal, tapi kalau Muhammad Rasulullahnya atau ada sesuai dengan Nabi kita Muhammad dalam beramal, ada diterima.
ibadah pada terima. Sembahyang misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sesuai bagaimana engkau melihat daripada aku sembahyang. Jadi sembahyang. Mau Nabi selesai sembahyang subuhnya 2 rakaat, jangan pulang imam nambahi serakaat lagi jadi 3 rakaat. Berarti salah tuh. Maghrib 3 rakaat, aku hendak bertambah 4 rakaat, kada sesuai. Lawan Nabi kada diterima. Kemudian yang kedua syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu yang berhubungan dengan ilmu ini. Ya. Syarat yang kedua adalah sembahyang, sholat kita. Ya. Apabila sembahyang kita, kalau sembahyang kita terlakukan daripada sembahyang, ada sembahyang, amal-amal yang lain ada diterima. Ada sembahyang. Karena pembeda daripada orang beriman dan orang kafir itu adalah sembahyang. Jangan dianggap enteng sembahyang. Hadiah Allah Subhanahu kepada Muhammad kepada kita di sembahyang. Bayangkan, asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu, itu pun ngalihnya ya Allah. Melaksanakan 5 waktu itu kan alih badan. Ya. Ada orang ustaz ulun sudah sembahyang, sudah sembahyang, bujulah sudah sembahyang, ulun sudah sembahyang ya. Kira-kira berjamaah ada? Ulun sudah sembahyang, kira-kira wudhunya bujur ada? Ya kan? Alhamdulillah ulun gurunya misalnya ulun sudah sembahyang, kira-kira qiyamnya, berdirinya, bacaannya, kira-kira bujur ada? Ya. Ada sesederhana itu, Pak. Orang sudah sembahyang mulai misalnya, kira-kira rukunya bujur kan? Rukunya kayak naik pesawat itu berarti ada bujur. Orang sudah sembahyang, tapi sujudnya kira-kira apa? Jadi semuanya harus sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi belajar sembahyang itu sampai mati kita nih. Sudah mati kita nih, belajar aja, nanti Allah sempurnakan. Kada misalnya seandainya ibadah sembahyang kita ini tidak sempurna, kalau kita sudah berusaha terus siang malam berusaha memperbaikinya, yang ada sempurna juga. Memang kesempurnaan milik Allah, sempurnanya itu sesuai dengan sembahyang Nabi yang sempurna, kita kada sempurna. Nih, amal ibadah kita ini kalau tanpa daripada sembahyang ada awal. Kemudian yang ketiga, syarat amal kita diterima itu adalah berilmu. Ujar Nabi, man amila amalan laisa minni fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan amalan kami, apa yang datang daripada kami, maka kami akan menolak amalan tersebut. Harus sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Harus bacaannya harus sesuai juga. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Bahaya. Gerakannya nanti juga, ya bermacam-macam kan gerakan wahid sembahyang ini. Berdiri, ada yang berangkang, ada yang ada takbir, ada juga bermacam-macam. Ya, sembahyang ada yang macam-macam. Ya, ada yang sama sekali. Kita melihat kayak di Saudi, di Mekah, ada yang ada ini juga. Biasa, Allah Akbar, ada berdekat, bermacam-macam sembahyang. Yang penting kita ada tujuan menyalahkan orang, apalagi kita tahu ilmunya, menyalahkan orang jangan. Penting. Kemudian yang keempat, syarat amal ibadah diterima itu lah kalau di dalam diri kita ini tidak ada hasud. Hasud itu adalah iri hati. Kalau di dalam diri hati manusia itu masih ada sifat hasud, suka iri hati lawan orang itu, karena al-hasad ya Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat. Sifat hasud itu adalah memakan daripada kebaikan-kebaikan kita. Kalau masih ada dalam diri kita di sifat hasud, sembahyang kita akan diterima.
ibadah kita bisa ada diterima. Hasud iri hati. Iri hati itu adalah definisinya itu bagaimana orang itu dalam dirinya itu hilang kenikmatan yang diberikan Allah. Orang yang dilihatnya. Yang ada zaman orang kalau bisi membaca-baca benda rasanya. Ada zaman hatinya orang kalau aslinya nanggari. Nanggari. Ini hasil. Hati-hati kita dengan ini perbaikan amal ibadah. Kalau melihat daripada amal-amal kita ini harus kita periksa terus amal kita. Kemudian selanjutnya, maka engkau melihatlah daripada orang yang senang menuntut ilmu demi Allah yang ada Muhammad yang ada dalam diriku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Muhammad. Barang siapa yang penuntut ilmu yang datang di pintu orang alim, maksudnya datang belajar kepada orang alim, terkecuali Allah Subhanahu wa taala menulis setiap hurufnya, setiap hurufnya dan setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Awal ibadah 1 tahun. Setiap huruf yang dibacanya didakarakan setiap huruf ibadah 1 tahun, setiap huruf ibadah 1 tahun. Ada untung, ya kan? Kejar guru untuk amun ikam tahu namanya dibukakan Tuhan nangaran pengajian majelis taklim itu dibukakan Tuhan, pahalanya kamu duduk sampai mati ya. Kan kamu tinggalkan lagi. Kalau diperlihatkan Tuhan, ini kada dilihatkan Tuhan. Kena lagi ada yang pengajian, kena lagi ada yang pengajian. Merasa umur panjang. Jangan merasa umur panjang. Kemarin sudah menjelaskan ada 3 namanya sahih manusia. Ingatlah ya. Ingat ada 3 yang senantiasa kita dikejar. Yang pertama ya manusia itu yang ada yang mengejar, ada yang dikejar. Manusia senantiasa mengejar angan-angan yang ada sampai itu. Kemudian manusia itu mengejar daripada bayang-bayangnya, kayak ada sampai itu. Sementara dia ini dikejar oleh malaikat maut di belakang. Jadi manusia ini yang menyasar, yang di belakang menyasar juga. Ya. Kita ini tinggal apabila kita tahu di mana kan dicatat malaikatnya. Ya kalau misalnya di masjid dicatat malaikat, biar mati ya, alhamdulillah. Pas mati berulah ya. Mati bebalak, alhamdulillah min. Wa banalah bi kulli qadamin madinatul bil jannah. Dan Allah akan membangunkan daripada setiap langkah itu kota di surga. Setiap langkah itu Madinah itu kota. Berapa langkahnya kita? Nah, ini sudah berbunyi itu rasa piring berbunyi itu kan kayak orang makanan itu begini dan berbunyi seakan-akan yang sudah kamu kajian ya. Tahu saja. Wa yamsi al-ardi wal ardi tastaghfiru lahu. Orang yang berjalan yang penuntut ilmu, yang tadi mungkin dalam belakang rumah membahas ini sedikit belakang ya. Nah, jauh-jauh datang paketan, jauh datang ke sini, masya Allah, berapa langkah, berapa kena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahliya di surga. Bayangkan, setiap langkahnya diberi. Dan setiap berjalan itu, semua yang dilewatinya itu akan memberikan ampun, memintakan ampun kepada Allah. Oh, masyaallah. Berapa? Dan kita batu-batu yang kita tadi lewati, kemudian juga pohon yang kita lewati, semua apa yang kita lewati nanti itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang hadir di pengajian.
Ya ada mau juga. Alhamdulillah. Wa yusbihu maghfuran lahu, di sore harinya, kemudian juga di pagi harinya, kemudian di sore hari pagi hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidtu lahul malaikat wa yaqul haula utaka Allah minan nar. Dan para malaikat bersaksi, mereka-mereka lah yang akan mendapatkan daripada pembebasan daripada api neraka. Jadi pengajian majelis taklim, kita menuntut ilmu itu merupakan pembebasan daripada api neraka juga. Nah, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka hadir kita di pengajian ini, Pak. Jangan sampai kita ini kada hadir kalau ada pengajian. Jangan hadir nanti lagi aja, kadang-kadang hadir, tapi di pengajian ini kita ini hadir inilah yang menyelamatkan. Kehadiran kita di sini, walaupun setumat saja, walaupun sebentar, ini nanti akan berhujjah di depan Allah. Ini akan melawan kita dan duduk kita ini nanti lain-lainnya bisa ada, bisa kan? Ya, bisa. Tapi ini jelas dulu hadir kita di pengajian ini yang akan berhujjah di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita segerakan kita peranakan dulu. Ya, amun kada kau mengajari kita antar ke guru ngaji. Mun kada kau juga ke guru ngaji antar ke pesantren. Jangan sumpah kita ini, jangan malu mengisi anak pada sarjana S1, S2, S3 atau sasupan. Kada sasupan kita ini, kada S1, S2, S3. Nang disupani kalau anak berisi anak kada bisa mengaji. Berisi anak kada bisa mengaji. Biar apa nanti harapan kita kalau misalnya meninggal dunia? Apa yang bisa kita harapkan nanti kita banggakan kalau sudah dikubur? Ada apa? Nang sarjana nang ijazahnya bukan belum menganggap remeh, nang sarjana ada. Cuma ulun mendahulukan daripada yang mana yang penting, mana yang harus penting juga. Namun sudah sarjana juga sudah pintar dia mengaji, alhamdulillah. Kadu saya sempat kita ini. Kadu saya gengsi buat IPN ini. Orang sarjana juga. Jangan. Nama ngajinya dulu nang ianya. Kadu sasupan juga kita ini, kadu sasupan juga kalau hari ini kita kada gengsi, kada orang bukan baju hanyar, kadu gengsi, kada orang bukan motor, kada usah rasa menyesal apa nak nomor tetangga kamu nomor, biar aja tetangga bisa motor, bisa mobil, bisa apa sekarang helikopter atau apa, kada usah, berisi segala macam, tidak usah merasa kita ini merasa apa minder lah bahasanya tuh minder. Nang di minder itu, nang kita harus minder, yang harus senantiasa tidak minder ini, umur kita ini sudah 40 tahun, 50 tahun, ya ada menjaga masjid juga. Umur sudah 50 tahun, 60 tahun, ada menjaga masjid. Ada pernah sandal parkir di masjid itu nang diminderi oleh Tuhan tuh. Minder di dalam Tuhan tuh rasa apa sopan oleh Tuhan tuh, sandal tuh parkir di mana-mana. Nih sopan kita kalau sudah umur 40 tahun, 50 tahun, apalagi tambah lagi 60 tahun, ya ada bisa mengaji. Ini kan harus mindernya. Kalau masalah baju hanya biar itu orang baju hanya. Biar saya orang pakai baju baru, biar dia bermotor apa saja, ada usah. Itu balik-balik ke ini kan. Orang bisa motor yang kita ada itu nanti bisa sahih, kalau bisa beli motor umur habis mencari terus gasan duit, gasan tukar motor, mengaji kan bisa. Allah, nih pentingnya kita belajar tentang pengajian, kita belajar menuntut ilmu, hadir pengajian seperti ini. Dunia itu balik-balik. Maka untung benar kalau berisi anak tuh menuntut ilmu.
untung mana dia. Wali Sayyid Amin Ibn Musayyib an Abi Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalul a'mal 'ala dhahri al-'abd thalatha talabul 'ilm wal jihad wal qasr li'anna talabul 'ilmi habibullah wal ghazi waliyullah wal kasib siddiqillah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling afdal di atas permukaan bumi ini. Amalan yang paling afdal di atas ala zahril ardi, di atas daripada di atas bumi ini ada 3. Yang pertama ujar Nabi, menuntut ilmu, talibul ilm, menuntut ilmu. Itu amalan paling sudah. Karena disuruh kita mulai bayi sampai kalian menuntut ilmu. Yang kedua, amalan yang kedua adalah wal jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berjihad. Kemudian wal kasbu. Nah, ini pernah menjelaskan awal wal kasbu itu adalah mencari nafkah. Jadi jangan dianggap enteng orang berusaha itu. Makanya pernah mengatakan bahwa amalan yang mendapatkan ampunan Allah bukan saja mengaji, iya, membaca Al-Quran, iya, dengan sholat, iya, tetapi orang yang keluar daripada rumahnya dengan baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata, berangkat dia dengan niat mencari nafkah agar bagaimana anaknya, bininya pada meminta-minta, maka ketika dia berangkat pagi hari dia pun pulang daripada dalam keadaan capek, maka pada saat dia tertidur bangunnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amsa talabul halal kallan amsalah maghfuran lahu ya Nabi. Barang siapa yang berpagi hari dia mencari nafkah dengan nafkah yang halal, berusaha yang halal, maka pada sore harinya dapatkan ampunan oleh Allah. Jadi mencari nafkah itu mendapatkan ampunan. Jangan dilihat nanti punya baparannya di dunia aja, nak cari dunia aja, nak dicari ada itu. Niatnya yang penting itu. Biar dalam masjid ini kalau misalnya niatnya kesan dunia, memang dunia bisa saja. Datang ke masjid yang dipikirkan sandal orang. Datang ke masjid yang dipikirkan celengan dunia. Tapi orang yang berusaha, dia ke pasar, dia senantiasa kemana, dia ke toko, itu dapatkan ampunan. Dia ke kantor dengan niat untuk mencari nafkah. Yang Nabi SAW hadis Nabi, talabul halalu ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Cuma kita pernah berpesan bahwa ia betul mencari ibadah, keluar mencari nafkah itu ibadah, tetapi di tempat gawian juga harus beribadah. Kalau orang keluar daripada rumahnya, dia ke tempat gawiannya, lalu dia tidak beribadah pada sembahyang, itu lain namanya mencari nafkahnya ibadah. Yang ada lain itu. Di tempat gawian itu juga kita beribadah, sembahyang kalau sudah waktunya. Karena ada hadis mengatakan talabul halal ibadah, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari harta, mencari daripada nafkah itu fardu, kefarduan, kewajiban setelah fardu. Nah, sudah gitu. Mencari nafkah misalnya. Ini ibadah misalnya. Ke pasar. Ibadah sudah, ya. Berusaha. Tapi kalau sudah azan, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memanggil, Tuhan sudah memanggil ini, maka tinggalkan ibadah yang kecil tadi ini. Ibadah memang mencari nafkah, tetapi kalau sudah ada panggilan, ada ibadah yang lebih besar. Makanya Nabi mengatakan talabul halal faridatun ba'dal faridah. Jadi ada fardu di atas kefarduan. Nah, pahamlah. Kita di kantor misalnya,
Itu kita ke kantor itu ibadah, beribadah. Tapi setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang di atas keparduan. Tuhan yang diutamakan. Tapi Bang Ali benar meninggalkan kewian. Aman sudah asik di kewian ini, Masya Allah. Ini nang ujian itu, makanya ujian Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Salah satu nanti di hari kiamat yang akan membawa bendera masuk surga, manusia yang pertama. Ada 3 manusia yang dimasukkan oleh Allah. Yang pertama, sebelum manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah orang yang senantiasa bangun malam, meninggalkan kesenangan tidurnya. Tatajabu junubuhum 'anil mawdi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Biasa kita kalau malam Jumat dibaca. Dan orang-orang yang senantiasa berpaling daripada kesenangan tidurnya. Ya, tidurnya nyaman. Bangun tengah malam, maka orang tersebut akan membawa bendera. Nanti sekelompok, kata Nabi SAW, membawa bendera masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ujar Nabi, rijal la tulhihim tijarun wala bai'un an dzikrillah. Seorang pedagang, seorang yang pengusaha, seorang yang senantiasa mencari nafkah, entah dia di kantor, entah dia pedagang, apa saja yang mencari nafkah, tapi di dalam pekerjaan tidak menghalangi daripada mengingat Allah. Satu lagi mau bendera lagi, masuk lagi. Yang ketiga apa? Orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Orang yang senantiasa mengingat Allah di dalam kesendiriannya, ingat Allah. Di dalam orang banyak ingat Allah. Di dalam dia senantiasa miskin ingat Allah. Sugihnya ingat Allah. Hujannya ke masjid. Kadang hujannya ke masjid juga. Apapun yang menimpa dalam diri seseorang itu tidak merubah daripada sikapnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang terkesan dengan keadaan. Inya miskinkah, ia tetap juga bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Inya sugihkah, tambah beribadah kepada Allah. Kadang terkesan dengan keadaan. Ini satu golongan, lagi masuk 3 golongan menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada yang 3 ini, baru semua akan dihisab. Mudah-mudahan kita di antara yang ketiga tadi. 7 sembahyang tahajud, bangun malam, walau 2 rakaat, walau rakaatain, 2 rakaat barang sebelum orang sunah azan, 2 rakaat minimal, walau rakaatain. Menghendak ilmu kita tuh, hafalan kita, ilmu kita ini, ujar Nabi, kalau engkau ingin hafalan kamu daripada ilmu kamu terjaga, maka di antaranya adalah senantiasa bangun tengah malam walau 2 rakaat sembahyang, walau rakaatain. Ya. Kemudian yang kedua, memakai siwak. Pakai siwak. Ini penting. Kemudian yang ketiga, belum selesai dulu hadisnya. Kemudian wal jihad wal kasab li'anna talabal ilm habibullah. Orang yang menuntut ilmu itu adalah kekasih Allah. Dan orang yang berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu waliullah, wali Allah. Wal kasab, dan orang yang senantiasa mencari nafkah, berupaya, berusaha, itu adalah siddiqillah, adalah orang yang kawannya Allah Subhanahu wa taala. Siddiq itu adalah teman. Ini penting kalau senantiasa kita 3 daripada amalan permukaan bumi ini, dan senantiasa terus kita beramal. Sampai berapa? Habis kah? Hampir kah? Kita salah aja. Mau diisahkan Bapak? Ini naik keluar kan? Naik keluar? Hah? Oh dalam. Kalau naik dalam kan masih. Jaga. Pernah keampihan. Sudah gitu lah. Mudah-mudahan sedikit ini kalau kita amalkan, sedikit ini kalau bisa
from Badrul Keem. Like and share our FC27 channel.